Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali ke perkuliahan online di masa pandemi. Nama saya Muhammad Iqbal Al-Rasyid, biasa dipanggil Iqbal. Nah, selama mengikuti perkuliahan saya, kalian wajib hidupkan videonya ya, supaya muka-muka kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini bisa kelihatan nama saya. Dan kita sama-sama melihat, supaya bisa interaktif. Kebetulan saya pakai monitor nih, jadi satu layarnya kelihatan semua, gitu ya. Nah, selama perkuliahan, sebagai bukti kehadiran saya akan rajin screen capture secara random. Nanti saya akan juga tunjuk ketua kelas. Tugas utamanya menyiapkan Google Form untuk absen di setiap sesi. Oke, kita mulai aja. Semua bisa lihat slide saya? Nah, topik pertama kita adalah esensi dari manajemen strategik. Ada yang tahu nggak sih apa itu manajemen strategik? Saya tunjuk ya, Hafiz. Apa manajemen strategik? Iya, oke, bagus. Nah, saya pengen teman-teman berani ya menyampaikan pendapat. Di jenjang perguruan tinggi, keberanian dan kemampuan menyampaikan pendapat itu harus meningkat. Nggak usah takut salah, insya Allah akan kita betulkan sama-sama ya. Baik, definisi bakunya. Manajemen strategik adalah seni dan ilmu merumuskan atau formulating, menerapkan atau implementing, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi atau divisi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Nah, kalau sesuatu diawali dengan kata seni, maka tidak ada yang benar dan salah secara mutlak. Semuanya kondisional atau tergantung sikon. Dalam artian, pemilihan strategi oleh setiap organisasi atau perusahaan yang memiliki produk yang sama, yang bersaing di pasar yang sama, itu bisa berbeda-beda. Tergantung apa kira-kira? Iya, tergantung sikon, tergantung kondisi. Kondisi apa? Nah, kondisi internal perusahaan itu sendiri. Bagaimana finansialnya? Bagaimana sumber daya manusianya? Competitive advantage-nya apa? Dan lain-lain. Atau juga kondisi apa lagi? Kalau ada internal, pasti ada eksternal. Pasarnya bagaimana? Kompetitornya bagaimana? Bayarnya atau pembelinya bagaimana, regulasinya bagaimana. Nah, sampai ke kondisi yang di luar perkiraan semua orang, pandemi. Ini turut mempengaruhi pemilihan strategi perusahaan. Ya, dalam pandemi ini, perusahaan yang nggak mengadaptasi atau mengadjust strateginya bisa ketinggalan atau mati bahkan. Nah, untuk itu, kemampuan perusahaan dalam melakukan scanning, saya ulangi, scanning terhadap kondisi internal dan eksternal menjadi dasar yang paling penting untuk akhirnya memilih strategi yang tepat. Nah, manajemen strategik menyediakan alternatif tools atau sarana atau metode untuk hal tersebut. Jadi tujuan umum kalian mempelajari manajemen strategik ini adalah agar kalian mampu memformulasikan strategi untuk sebuah perusahaan atau organisasi atau bisnis yang mau kalian bikin. Itu tujuan kalian ambil mata kuliah ini. Sebagai awal, sesi kali ini objektifnya antara lain agar kalian bisa memahami pengertian dari manajemen strategik, tahapan-tahapannya bagaimana, terminologinya apa saja, apa tujuannya dan kegunaannya, serta mengenal model-model yang komprehensif dalam perumusan sebuah strategi. Nah, dalam beberapa buku ada juga yang bilang strategic management sama dengan strategic planning, tapi di buku lain dibedakan menjadi manajemen strategik mencakup semuanya tadi, formulating, implementing, dan evaluating. Sedangkan strategic planning hanya bagian formulatingnya saja. Nah, biasanya istilah manajemen strategik itu yang pakai itu para akademisi. Kita nih, para dosen, mahasiswa, itu ya. Sedangkan praktisi di perusahaan lebih sering memakai istilah strategic planning. Sampai ada jabatan namanya strategic planner. Jadi kalian nanti nggak usah bingung ya kalau ada perbedaan kayak gini, tinggal lihat konteksnya dan siapa yang menggunakan. Itu aja. Nah, saya akan memberikan gambaran umum dari tahapan-tahapan manajemen strategik. Nanti insya Allah kita akan bahas secara detail ya di setiap sesinya ya. Pertama, formulating. Apapun yang kita lakukan atau bisnis yang kita jalani, kalian harus tahu dulu apa sih yang mau dicapai dalam waktu tertentu. Ya, apa cita-citanya? Ya. Untuk itu, kalian harus punya apa? Pernyataan visi yang jelas atau vision statement. Nah, untuk membuat visi yang jelas,
scanning terhadap kondisi internal dan eksternal sangat penting. Kira-kira ada 5 elemen nih untuk bisa mendapatkan visi yang jelas, yaitu SMART. S-nya simple. Pernyataan visi harus sederhana, jangan rumit-rumit. M, measurable. Visi harus terukur, harus bisa diukur. A, achievable atau attainable. Visi harus bisa dicapai, jangan ngawang-ngawang. R, realistic. Lihat kondisi internal bagaimana dan eksternal seperti apa. T, time. Ada jangka waktu pencapaiannya. Nah, gambaran tahapan kedua, implementing. Kalian boleh memformulasikan strategi yang luar biasa di atas kertas. Tapi kalau nggak bisa diimplementasikan, percuma. Ya. Kenapa kok nggak bisa diimplementasikan? Kenapa saya bisa begitu? Karena dalam prosesnya pasti banyak masalah atau halangan. Nah, ketika masalah atau halangan bisa diatasi, baru strategi bisa diimplementasikan. Jadi, dalam perjalanannya tetap perlu ada adaptasi dari strategi yang sudah dirumuskan atau diformulasikan di awal. Nah, tahap terakhir, evaluating. Walaupun saya lebih suka istilah control dan review. Nah, tahapan ini penting dilakukan supaya pencapaian kita yang sudah dicapai bisa meningkat atau setidaknya bertahan. Kata lainnya, sustainability. Nah, supaya bisa sustain, kita harus mampu mengontrol semua faktor yang ada. Nah, salah satu scientist dari Harvard nih berkata, dia bilang, dulu bisnis itu simple. Untuk itu strateginya yang kompleks. Saat ini bisnis itu kompleks. Jadi strateginya harus sederhana. Karena supaya cita-cita bisa tercapai, strategi harus dipahami oleh setiap divisi yang menjalankannya. Bukan cuma pimpinannya aja loh. Oke? Nah, baik. Materi kali ini saya cukupkan sekian. Ada yang mau ditanyakan? Saya lihat ada Ahmad di chatbox nih. Pak, kenapa sih kok bisnis sekarang semakin kompleks? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, betul. Yang paling utama karena persaingan semakin ketat. Karena persaingan makin banyak. Pasti menelurkan inovasi, terobosan, baik teknologi, marketing, dan lain-lain. Contoh ya, zaman saya kuliah dulu, HP yang paling laku, Nokia. Mereka buat model apa aja pasti laku. Dan ponsel pertama yang ada kameranya ya Nokia. Tapi begitu mereka diem aja digempur oleh iPhone dan Android, matilah mereka. Nah, iPhone dan Android ini adalah sebuah inovasi yang melejitkan kompleksitas bisnis ponsel menjadi smartphone seperti sekarang. Nah, dulu Samsung nyaman sendirian, enak-enak aja dia pakai Android. Sekarang ada matching nih, Oppo, Xiaomi, Vivo yang jauh lebih murah dan fitur sama. Strategi mereka sederhana. Cost leadership, harga harus murah, fitur harus sama. Bagaimana cost leadership itu akan kita pelajari di tahapan-tahapan di sesi berikutnya. Baiklah, kalau nggak ada lagi pertanyaan, minggu depan insya Allah kita akan belajar membuat vision dan mission statement. Dan insya Allah akan ada tugas pertama. Baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.